Emang benar Ustadz kalau ada tanda putih, saya ada di sini loh. Tapi ini bekas imunisasi sih. Kalau itu bukan tanda, itu panuan. Iya ini udah pernah diobatin, kirain saya juga mungkin panu, cuman nggak hilang-hilang, udah diobatin pun emang. Jadi Iya betul, terlihat di situ kata orang itu tuh berarti ditandain sama jin gitu, disukain gitu. katanya jadi ya kadang kalau seandainya mungkin pun ada jodohnya digituin. Mati. Kalau enggak. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Jadi diceritakan bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Sebenarnya kalau kita itu lagi ditimpa suatu ujian, saya bilang ujian ya. Ujian itu ada di sekitar kita. Kalau itu sudah ujian berarti Allah itu menguji kita, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu iman kita. Amal-amal soleh kita, itu ujian. Jadi umumnya seorang suami ujiannya adalah istrinya. Seorang tua ujiannya adalah anak-anaknya. Seorang suami diuji dari sisi harta, rezekinya diturunkan, itu ujian. Makanya di situ adalah la tahzan. Kalau seorang istri bersedih karena suaminya, mohon maaf nih, lagi terkena rayuan pelakor mamanya. Ya nggak usah bersedih, ya nggak usah bersedih. Itulah ujian si istri. Betul, karena ujian dalam sebuah pernikahan katanya Ustadz. Untuk istri itu adalah ketika ekonomi merosot. Ujian istri kesetiaannya sampai mana. Sementara ujian kesetiaan untuk bapak itu ketika ekonomi meroket. Udah kaya, apakah dia tetap setia atau mempunyai simpanan? Simpanan nggak cuma di bank ya, nggak taunya. Aduh, ada di sono-sono. Jadi ujian tuh bisa dari segala sisi. Dari segala sisi ujian. Makanya istilahnya la tahzan, jangan bersedih. Itu memang mencirikan seperti ini. Sebenarnya kadang kalau kita itu baru dekat sama Allah itu kalau ada kesedihan. Betul. Biasanya seperti itu, ada Kesakitan, kesedihan baru, ya musibah, Allah. ya Allah begini-begini, ya Allah kenapa aku seperti ini, ya Allah saya itu manusia hidup tapi kok saya bernapas saja sesak. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah menurut saya ya. Tapi jangan marah dulu, ini menurut saya itu ya seperti itu, manusia memang seperti itu. Padahal jujur aja, Allah itu akan bersama manusia sejak manusia itu mulai ada di janin. Di dalam kandungan ibu. Ibu, coba manusia kita dulu itu dari, maaf ya, dari sperma sama sel telur bertemu. Itu apa sih itu? Cuma air aja ya. Akhirnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian dari daging ada tulang, kemudian yang dulunya nyatu, mulai ada jari. Itu Allah itu bersama kita sejak kita itu di dalam perut. Tapi pada waktu lahir, manusia itu banyak sekali berdusta pada Allah Ta'ala. Enggak usah manusia, saya lebih kecil lagi, kita sebagai seorang muslim aja ya, berdusta pada Allah Ta'ala. Kalau kita itu diberi rezeki, seringnya lupa. Pasti. Yang diangkat mamanya Mas Irfan. Aduh Mas Irfan, sekarang kaya ya maaf. Ini hanya contoh aja. Mas Irfan kaya sekarang ya, rumahnya gede, jogo, ada binatang ini. Ya alhamdulillah. Anaknya banyak. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mamanya jawabannya ya alhamdulillah ini rezeki karena memang saya sering diundang oleh TV. Nah itu kesombongan, jawaban itu ada kesombongan, sadar tidak sadar itu kesombongan. Tapi kalau jawabannya ya alhamdulillah ini dari Allah Ta'ala, saya ya titipan Allah dari Allah, saya sekedar menjalankan, itu jawaban yang bagus. Jadi itu seperti itu, Mas Irfan anaknya kok pintar-pintar, itu titipan dari Allah Ta'ala, saya tidak tahu. Kalau memang seperti itu, sama seperti ibu-ibu datang di pengajian ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala untuk mendatangi di dalam suatu taklim. Nah, tidak boleh kita itu mendustai sesuatu. Bahwa enggak cuma kita yang muslim, yang non-muslim pun sama. Dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala, persoalan dia itu dusta,
atau dia tuh mau bohong, atau dia cari uangnya itu haram, Muslim dan non-Muslim itu sama, semuanya dijaga oleh Allah. Makanya bagi yang Muslim, saya cerita yang Muslim dulu ya. Bagi yang Muslim sakit itu sebenarnya yang menciptakan sakit itu, yang menciptakan sakit Allah. Karena dosanya orang itu sendiri. Makanya kalau orang yang dia tidak ada Allahnya, dia mau berbuat dosa, ya nggak sakit. Dia nanti beramal, ya nggak ada hasilnya apa-apa. Itu kalau nggak ada Allah. Tapi nggak mungkin. Semua ada Allah. Dari mulai seorang itu dijanin, kemudian ditiupkan roh, dilahirkan, dewasa. Ada yang dimatikan, ada yang dituakan, ada yang diberi pikun, ada yang banyak hal. Betul. Itu Allah itu senantiasa bersama kita. Ya. Jadi kalau sudah bersama kita, ayolah yang kita namakan hidup kita itu hanya untuk Allah. Daun jatuh saja itu sudah digariskan. sudah digariskan. Allah itu pasti mengetahui. Ya, jadi dan kita ingat Allah jangan hanya pas lagi sedih, lagi susah saja. Iya. Lagi senang, lagi makmur pun harus tetap ingat Allah. Enggak usah lagi seneng, semua itu harus ingat sama Allah. Lagi biasa pun ingat Allah. Bicara itu ingat Allah. Gimana bicara ingat Allah? Jangan nyakitin orang lain. Jangan merasa pandai. Jangan merasa menggurui. Jangan merasa orang tua. Jangan, semuanya ingat Allah jadinya ya. Semua karena Allah juga. Semua ya. karena Allah di sini. Oke. Terima kasih Ustadz mengingatkan. Kadang-kadang kita hilaf. Lupa sebagai manusia. Kadang-kadang sifat manusiawinya keluar. Memang Ustadz, ya. sama. Saya juga diingetin dong. Saling ingetinnya bagus. Emang itu harusnya kan ya Ustadz. Oh ya? iya benar. Oke. Dan saya juga diingatkan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan atas masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Siti Marzuko dari Condet, Balikambang, Jakarta Timur. Ya, Siti dari Condet, silakan. Dulu waktu saya pernah santri, pernah pesantren, pernah nyantri. Terus waktu di pesantren itu saya sempat suka gitu sama Ustadz yang Ustadz saya. Salah satu pengajarnya. Suka sama ustadznya? Enggak, cuma simpati doang. Oh simpati. Simpati itu gak suka berarti ya? Cuman tuh, Jangan deh. ya terus pas waktu malam gitu saya mimpi datangin beliau terus di kestuin gitu. Sama pengajarnya itu di mimpi. Dalam mimpi. Dan Saking itu tuh kagumnya akhirnya berharap akhirnya masuk mimpi mungkin iya ya. berharap sih enggak. Nauzubillah. Ya sampai itu terus sampai keluar darah terbanyak. Kirain tuh cuma mimpi doang. Ternyata sampai benar-benar pas bangun itu benar-benar darah semua gitu di kasur. Itu lagi, mohon maaf ya, itu lagi menstruasi atau? Itu lagi enggak. Oh itu lagi enggak? Lagi enggak. Itu kejadiannya sekali atau Itu tuh berulang, enggak cuma sekali dua kali. seperti itu terus? Dan setiap habis mimpi besoknya Iya, begitu. berdarah-darah lagi? Jadi pikiran kan mungkin lagi menstruasi kali. Cuman enggak, pas besokannya udah enggak. Waduh pemirsa, ini tampaknya masalah yang akan diceritakan oleh Mbak Siti ini seru sekali. Dan Mimpi hubungan lah. Ya, bermimpi berhubungan. Dan itu Ketika tanpa saya bangun berdarah-darah. Kemudian berulang lagi. Sampai berapa kali mimpi seperti itu dan berdarah-darah? Terus pas naik kelas pun begitu lagi, kirain saya udah enggak kan gitu, tapi ternyata masih terus. Makanya akhirnya saya mutusin buat minta sama orang tua kan untuk keluar aja gitu. Tidak pernah cerita kepada siapapun? Enggak. Orang tua juga nggak tahu? Enggak. Baru bercerita sekarang di sini? Iya, waktu itu pernah cerita sama ada saudara. Dia katanya punya khodam gitu katanya, dia bilang. Saudara yang tersebut. Terus pas udah diceritain gimana Dia katanya? bilang katanya dulu kakak saya diceritain sama bapak kalau saya kan punya ada tanda putih. Kayak kalau tanda biasanya kalau nggak coklat hitam ya. Iya. Ini tanda. Kalau tanda lahir itu biasa tanda warnanya kan nggak coklat, hitam. Ini Saya ada- lagi mikir Kalau kalau tanda itu kalau nggak merah, hijau sama kuning kalau saya tahunya. itu tanda lalu lintas. Ya, itu. Tanda lahir Ustaz. Oh tanda lahir. Itu ya. Iya. Coklat, hitam atau? Kalau ini saya putih. tanda lahir. Di mana tuh? Kalau saya kan tahu saya di tangan emang dari kecil. Cuman katanya dibilang dulunya itu ada di
alat reproduksinya Alat katanya reproduksi. dulu. Ya, dulunya. Katanya Kata siapa dibilang itu yang bilang yang saudara saya itu dia taunya dari kakak saya itu dibilangin dari bapak. Oh gitu. Dulu katanya waktu bapak pengen cari orang buat ngilangin itu belum sempet. Emang kenapa katanya kalau ada tanda putih? Itu kata apa sih disukain sama jin dan kitanya tuh susah untuk dapat jodoh dan katanya ada apa sosok ular apa gitu di sini jadinya agak susah. Di daerah Ular reproduksi. naga maksudnya. Nggak ngerti pokoknya katanya gitu. Emang benar Ustadz kalau ada tanda putih? Saya ada di sini loh. Tapi ini bekas imunisasi sih. Kalau itu bukan tanda, itu panuan. Ya ini udah Iya, pernah iya. diobatin, kirain saya juga mungkin panu, cuman nggak hilang-hilang, udah diobatin pun emang. Jadi Ya betul, terlihat di situ kata orang itu tuh berarti ditandain sama jin gitu, disukain gitu. katanya jadi ya kadang kalau seandainya mungkin pun ada jodohnya digituin. Mati. Kalau enggak si suami saya itu atau enggak anak saya gitu katanya. Kemungkinan kalau emang jadi pun saya nggak akan bisa punya anak kayak gitu. Karena jodohnya sebetulnya adalah jin katanya. Terus kan dulu Ada kejadian pernah, lainnya lagi? Dia bilang, kan saya pernah mimpi juga kan satu mimpinya seperti itu disetubuhi gitu dan saya juga sering mimpi didatengin sosok bayi gitu. Saya pikir kan mungkin kalau mimpi begitu kan ada dapat rezeki katanya gitu kalau Kata ada siapa mimpi. itu tuh? Kalau kata orang dulu katanya bahwa kalau dimimpin bayi katanya ada rezeki, mau digigit dapat ular, rezeki. jodoh katanya. Nggak ngerti Iya. lah. Nah, dia yang orang pintar itu bilang itu tuh emang anak saya katanya cuman di sana. Kata dia gitu kan. Masa hasil sih? persetubuhan itu. Mungkin, makanya kan bilang kok bisa seperti itu. Sekarang belum punya pasangan? Belum. Belum. Pengen Banyak yang punya suka, tapi pasangan? katanya jauh-jauh terus atau gimana? Iya. Pengen Udah punya cowok atau suami maksud saya. punya suami lah bukan cowok, aku nggak mau pacaran. Pengennya Saya tapi juga nggak mau pacaran. karena Ustadz mah udah punya. Lah, kan saya sudah bilang nggak mau, kan nggak salah kan. Kalau salah saya ya, Ustadz, ya. kalau saya mau pacaran selingkuh namanya. Oh iya benar juga sih. Iya kan. Jadi sekarang tuh ingin punya suami tapi setiap ada yang mendekat nggak jadi menjauh. Tiba-tiba tanpa alasan totalnya nggak jadi gitu terus. Oh, dulu Kak Irfan juga gitu sama. Iya nggak jadinya sering. Nggak jadinya sering. Akhirnya jadi. Ditolain dulu. Jangan dibocorin di sini dong Ustadz. Iya, lupa saya maaf. Terus saya Enggak maksudnya pernah juga di sama rumah- kita Iya, gitu. iya, tapi depan ibu-ibu Ustadz. Terus Kak Irfan dulu pernah sempat waktu kerja di Guna-Guna katanya orang. Ada yang bilang di Guna-Guna. 2 minggu itu nggak jalan. Nggak jalan. Nggak bisa jalan nggak bisa kakinya. jalan. Sampai dirawat kan di rumah sakit tuh. Bener-bener udah di MRI itu, MRI. MRI, ya. Pokoknya MRI itulah. Nggak ada apa-apa, nggak ada pergeseran apa-apa. Lemas. Nggak lemas, bener-bener kaku, Saya lurus. cuma nanya jangan marah. Oh jadi kaku gitu lurus gitu. Jadi nggak bisa ditekuk. Nggak bisa sama sekali, sampai dokternya pun bingung kan. Semuanya cek darah itu normal, di scan semuanya normal. Oke. Cuman tuh nggak bisa jalan. Ya, ini Pas diruat pun katanya emang ada yang ngikutin. Oh, aduh, jangan bilang gitu. Saya takut ya, Mbak. Mbak Siti. Yuni. Siti. Oh, Siti ya. Yuni sopo, Yuni. Iya ya. Iya. Ningru, Marlina, sekarang Yuni. Aduh, kemasukan jin di otak saya kali ya. Mbak Yuni. Yuni. Siti. Mbak Siti. Mbak Siti. Sebenarnya Mbak Siti ini sebenarnya kalau tadi dibilang ada yang berhubungan dengan Mbak Siti pada waktu SMP adalah seseorang yang dikagumi Mbak Siti. Ini insya Allah saya baru lihat aja doa-doa bentar lah istilahnya. Itu adalah sebenarnya itu ilmunya Mbak Siti sendiri. Jadi Mbak Siti ini ada ilmu itu ilmunya Mbak Siti sendiri itu maksudnya ilmu ini ada di tubuh Mbak Siti. Nah ilmu ini memang masuk dari orang tua sebelum Mbak Siti dulu. Nah tanda-tanda itu namanya tanda itu kan banyak ya. Kalau ini yang jelas ilmunya karena Mbak Siti itu mengagumi seseorang, ilmunya itu kan tahu oh dia suka sama itu. Nah, masuklah dalam mimpi dalam kondisi wajahnya mirip seperti Dan dikagumi. yang dikagumi. Tapi kenapa sampai berdarah-darah pas bangun?
Wallahu alam ya, nggak tahu saya. Iya, Nggak tahu, saya nggak ada di di situ. mimpi itu kan, ya kan di mimpi itu kan saya disetubuh gitu dan setubuh itu kan berdarah. Saya pikir itu cuma di mimpi. Oh di mimpi pun Dalam rasa mimpi berdarah. rasanya ada darah. Gitu. Pas bangun tapi ada juga? Iya pas bangun pun ada. Maaf banget, maaf. Karena teman saya pernah ada gitu tidur bangun sudah tidak menggunakan pakaian. Tapi itu tidak ya, pakaian masih lengkap. Masih Nah, lengkap. tapi kalau Irfan ini tadi maaf Pak, teman saya tidur bangun itu tidak menggunakan pakaian. Ini menurut saya nggak kaget itu saya. Kenapa? Karena sebelum tidur mah nggak pakaian. Lo kan nggak diceritain. Oh iya juga. Lo kan nggak diceritain dan makanya itu nggak kaget saya. Paginya masuk angin iyalah. Nah itu makanya kan beda sama Mbak Siti. Jadi ini kan senyum dong Mbak. Gitu senyum. Ih banyak itu yang lagi nyari istri lagi nonton juga. Iya. Istri dari pesantren, cari nanti. Ya, amin. Ah, bagus saya suka itu. Amin. Iya, ini sebenarnya ilmu semuanya. Ilmu dari orang tua sebelum dulu. Memang ilmu itu menginginkan Mbak Siti itu memang tidak menikah. Oh, Jadi dia merasa Mbak Siti itu sudah miliknya. Ini memang kasihan, tapi ini ilmu. Kalau memangnya mimpi kemudian ada anak kecil, dibilang orang pintar itu anaknya di negeri sono, itu orang pintarnya itu harus belajar lagi ilmu dunia jin. belum pinter-pinter banget. Belum pintar banget, karena jin itu tidak beranak. Hah? Tidak beranak. Jin itu walaupun punya keinginan seperti itu, tapi tidak beranak. Karena sperma manusia, sel telur manusia itu nggak akan bisa ketemu dengan jin. Jin itu listrik, jin itu seperti listrik. Tapi mereka berkembang biak, Ustaz. Dia tidak berkembang biak, memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi menambah banyaknya gimana caranya? Itu ciptaan Allah yang ada anak kecil, ciptaan Allah lagi ada anak dewasa. Oh jadi diciptakan terus, tapi Iya. mereka menua? Nggak menua. Jadi kalau anak kecil itu sampai kiamat ya anak kecil. Bentar Ustaz, bentar. Tuyul itu berarti jin anak Jin tuyul, bukan jin anak kecil. Jin yang punya kelebihan bisa mengambil barang. Itu beneran ya? Ya insya Allah ada. Kok bisa kan alamnya beda, kenapa dia bisa ngambil uang? Karena memang salah satunya ujian manusia, tidak hanya manusia aja tetapi jin juga ujiannya manusia. Oke. Makanya bukan jin yang mengambil uang, jin juga istilahnya untuk dia gunakan untuk melakukan sesuatu sama. Jin itu bisa digunakan untuk menjadikan tubuh kebal itu jin sebenarnya. Tapi jangan difikirkan, jin itu juga bisa menjadikan tali itu menjadi ular. Tapi Nabi Musa pun tongkatnya bisa jadi ular. Tapi bukan karena jin. Tapi bukan karena jin. Allah. Karena Allah ya. Kalau seseorang umpamanya melihat jin, jangan bilang bahwa orang itu melihat jin karena jin. Jangan, karena Nabi Sulaiman juga bisa melihat jin. Rasul Muhammad juga bisa melihat jin. Jangan disamakan seperti itu. Jadi keuntungannya buat jin apa sih Ustaz? keuntungannya buat jin itu ya kali dia seneng ya. Karena dunia jin itu HP kagak ada, Instagram gak ada, eksis gak ngerti. Ya masuk ke orang kan bisa begini dia bisa cerita. Ini jinnya di dalam itu langsung, masuk TV. Iya. Gitu. Aduh. Ini pasanganku masuk TV. Gitu jinnya. Tapi saya nggak tahu, ini deg-degan nggak ini Mbak Siti? Ketemu dengan saya deg-degan? Kan gitu. Jinnya merasa dia punya saingan di depan. Panas. Iya, kan hafal saya. Iya hafal. Jadi jinnya di situ itu sudah tahu Mbak Siti, dia sudah mulai masuk ke mata telinganya Mbak Siti itu sudah ada. Nah, dia mendengarkan kata-kata yang di sini, dia melihat lingkungan yang di sini. Data itu dimasukkan ke servernya dia. Nah, yang deg-degan itu udah tahu. Saya menghadapi orang yang agak sinting nih di depan ini Siti. Gitu biasanya. Depan kan bukan samping. Bukan depan kalau ini. Mau saya mengakuin agak sinting nggak apa-apa. Menurut mereka. Ya. Kan menurut mereka. Perut aku kram. Perutnya kram. Perut. Makanya di situ. Jadi di sini semakin Mbak Siti mau dengerin saya, semakin di tubuh itu nanti bereaksi nih. Ini bereaksi, merinding. Nggak apa-apa. Kan yang di depan kan, bukan di samping. Ya, tapi keinginannya Mas dekat. Irfan kan di depan. Ayo dong Ustaz. Apanya? Aku mual. Hah? Bantuin. Kan ada ular naga tuh. Ini sebenarnya ular naganya mau keluar nih.
Aku Kenapa? mau muntah. Ada plastik gak? Ada yang mau Ada muntah? plastik, Maaf. minta tolong dong. Ya, ini baru interaksi nggak apa-apa. Ya, siap, siap. Jadi semakin Mbak Siti ngobrol dengan saya, si jin itu dia dengar tapi dia nggak bisa tahu dia ngobrol sama siapa. Jadi jin ini sendiri akan mendeteksi siapa. Kalau mendeteksi di sini dia tahu langsung, oh ini ada ibu-ibu, ada ini, ada Mas Irfan tahu. Nah kayaknya dia mencoba siapa di depannya Siti. Dia nggak bisa, nggak tahu. Nah makanya cara jin berinteraksi, dia mencoba mengaktifkan semua teman-temannya di tubuhnya Mbak Siti. Nah ini istilahnya kalau negara itu siap-siap mau ada serangan, siap-siap mau ada serangan. Pakai bereaksi dengan Iya, perut kram. bereaksi. Seperti itu. Mau dibantu dikeluarin? Mau. Mau. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Benar? Insyaallah. Serius? Serius. Ikhlas? Ikhlas lillahi Nggak ta'ala. mau ditemenin sama jin? Nauzubillah Nggak, mau. mau nggak suaminya jin mau nggak? Biar dia Nggak denger. mau. Nggak mau ya? Gak mau. Nggak berasa? Gak berasa apa? Iya, gak berasa bahagianya. Iya, maksudnya berasa bahagianya enggak ya? Saya tanyain sekali lagi. Mbak Siti, maukah mulai hari ini semua jin-jin, semua ilmu, apa itu namanya qadam, apa itu namanya semuanya dalam tubuh Mbak Siti, yang dia, makhluk tersebut merasa Mbak Siti adalah miliknya, mulai hari ini karena Allah Ta'ala yang tidak ada syariatnya dari kaum jin dengan Mbak Siti, maukah terlepas dari keinginan dan cengkraman para jin-jin ilmu, jin yang ada di dalam tubuh Mbak Siti, semata-mata karena Allah Ta'ala, Mbak Siti mau lepas dari mereka? Mau. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semakin nggak nyaman? Nanti kalau mau muntah-muntah aja ya. Bukan mau muntah, cuman ini kayak kecekek. Kayak cekek, nggak apa-apa. Sakit banget, kram. Insyaallah. Ya, ikhlas ya. Mbak Siti, aminkan doa saya. Di teman-teman minta tolong. Ya, aminkan doa saya. Tenang, dengarkan doa saya. Dengarkan doa saya. Aminkan lirih. Lirih tapi sampai ke hati ya. Lirih sampai ke hati. Aminkan doa saya. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Siti. Istighfar Mbak Siti. Istighfar sambil muji Allah. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ntar lagi keluar. Itu yang nyekek keluar lewat mulut ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Mbak Siti. Istighfar. Sekarang istighfar. Mbak Siti. Melek matanya. Yuk, buka matanya. Buka matanya. Buka. Ya. Dibuka sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Bisa duduk. Duduk dulu. Ya. Bisa duduk. Yuk. Alhamdulillah. Coba duduk lagi. Duduk dulu di belakang. Ya sini. Duduk. Sudah kita kasih waktu Mbak Siti Ya, untuk kemudian nanti rehat kita tanya istilahnya, lagi ya, ya, betul. sambil menunggu perkembangan Mbak Siti. Nanti kita menuju ke penanya berikutnya. Boleh ya. Boleh Ibu, Bapak? Siapa yang angkat? Mau angkat kaki sampai. Angkat Oh, tangan. tanya. Silahkan. Ke Bapak-Bapak dulu ya. Ah, ibu-ibu mah nggak mau tanya. Iya, Bapak-Bapak deh. aja. Isi ya, Bu. Pak, maju ke depan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutono, tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Keluhan saya Pak Ustadz, pinggang saya sakit. Mungkin sudah sekitar 4 tahun. Cuman selama ini saya tidak begitu menghiraukan karena saya ketergantungan obat murah. Obat warung itu ya, maksudnya? Obat warung. Itu 3.000 isinya 5. Obat saya bilang obat gerombolan lah ya. Sebentar, itu bukan obat yang ada merek-mereknya, bukan? Nggak ada. Mungkin Dapat dari mana? dari toko obat. Toko obat. Tapi ngefek. Efek. Jadi setiap minum malam paginya hilang. Nah,
Untuk berapa bulan ini saya nggak minum karena saya pikir mungkin takutnya efek ke ginjal ya. Nah terus minggu-minggu ini sakitnya kayak ditusuk-tusuk Pak Ustadz. Di daerah yang sama? Daerah gonta-ganti. Kemarin Gonta-ganti? iya pindah-pindah Oh pindah-pindah. dari ke Setiap atas ke malam? bawah. Hampir enggak tiap hari. Tiap menit kadang-kadang. Oh tiap menit kadang ya? Iya kayak ditusuk-tusuk gitu. Sekarang? Sekarang sih enggak. Tapi Tadi? pegel. Tadi pagi pegel banget. Pegel sekali di Iya. daerah-daerah situ ya? Iya. Oh, Terus di tulang ekor saya sakit banget Pak Ustadz. Kalau buat duduk lama pegel gitu. Terus kaki juga pegel banget. Buat jalan pegel banget. Punggung juga terasa berat banget ini Pak Ustadz. Sekarang Iya. Yang dirasa sekarang punggung berat, Punggung berat, pinggang pegel, kaki juga berat banget. Oh ya. tapi tidak selamanya seperti ini. Sekarang seperti ini. Oh iya, sekarang seperti ini. Pak Sutono. Iya, Pak. Pak Sutono, ada dua. Yang pertama adalah Pak Sutono itu kayaknya kalau marah itu kan hanya diem, jarang keluar. Iya. Marah Betul. disimpan, Betul. betul ya. Iya. Ini saya tanya, ini mah yang disimpan, ini ada dua kemungkinan, yang satu sama istri, yang kedua sama orang tua atau mertua. Sudah punya istri Pak Sutono? Sudah. Nah saya tanya nih, Pak Sutono yang sering jengkel atau marah yang disimpan ini sama siapa? Sama istri. Mau ganti istrinya? Jangan. Takutnya. Iya. Tapi boleh kalau memang mau Jangan. ganti Mas Irfan. Mau. Yang bercanda. Nah, ya bercanda kalau ini mau bercanda, Mas. Jengkel sama istri. Istrinya ikut gak? Enggak. Enggak. Saking jengkelnya nggak dibawa. Ngomongnya Mas Sutono ini gini. Gua nggak akan ajak lu. Masuk TV. Gua mau masuk TV sendiri. Oke, jadi suka Saking kesel sama istri jengkelnya ya. Iya. Suka jengkel. Tapi suka marah atau dipendem? Ya seringnya dipendem. Karena istri lebih suka marah. Lebih suka Galak. marah, ya. Lebih galak sudah, iya betul. Inilah ciri benar-benar serius ya. Kalau biasanya laki-laki takut istri itu kan hanya kamuflase aja ya. Kalau ini beneran sudah. Akhirnya dipendem aja jadi penyakit. Penyakit memang Iya, betul. Nah penyakitnya ini muncul memang karena Mas Sutono ini sebenarnya ibadahnya cukup bagus lah. Insya Allah Insya cukup Allah. Amin, amin. Sehingga oleh Allah Ta'ala karena memang ibadahnya cukup bagus, jengkelnya sama istri langsung ditandai dengan sakit di daerah pinggang bawah sampai tulang ekor. Bahkan sampai kaki. Iya, Nah, betul. ini yang satu itu karena memang menyimpan marah dengan istri. Memang sejak dulu, kayaknya sejak menikah ya. Ya bisa begitu Pak. Oh, bisa begitu. Takut Sebelum dilihat menikah istri. sudah tahu dia pemarah. Nggak tahu. Belum tahu. Belum pas sudah nikah jadi udah sah baru marah-marah. Jadi kayak apa? Beli apa? Kucing dalam karung. Beli apa? Mungkin itu. Mungkin itu nggak berani ngomong. Takut pulang dimarahin. Emang gua kucing. Ya sudah, Pak Mas Sutono. Yang kedua adalah ini satu lagi. Yang kedua ini adalah Mas Sutono ini punya ilmu.